saya akan melakukan governance digital dengan judul transformasi digital dan tata kelola keuangan negara, memperkuat fondasi Kemenku 1 dengan analisis struktur tata kelola TI berdasarkan model Wellros dan proyeksi keberlanjutan indeks SPBE 2025 sampai 2029. Ringkasan eksekutif yaitu membangun ekosistem Kemenku 1 diawali dengan fondasi historis, di mana evaluasi SPBE Kemenku menunjukkan pertumbuhan luar biasa memuncak pada skor 4,74 yang artinya memuaskan pada tahun 2024 mengungguli rata-rata nasional. Lalu yang kedua ada orkestrasi kepemimpinan, di mana penguatan tata kelola diwujudkan melalui sinergi interlocking triad level C, yaitu CEO, CDO, dan CISO yang mengawali integritas, integrasi data dan keamanan. Lalu ada mesin tata kelola, di mana transisi Kemenku ke dalam era BATI diorkestrasikan dengan kerangka Wellros untuk menyeimbangkan archetype IT, monarki, dan federal. Lalu ada misi berkelanjutan pada 2029, yaitu kota jalan ambisius menuju 100% tingkat keandalan sistem informasi melalui integritas data, penerapan zero trust, dan pengembangan talenta Eagle. Lalu ada momentum keberhasilan, di mana evaluasi indeks SPBE Kemenku pada tahun 2018 sampai 2024, yaitu Kemenku konsisten memimpin tata kelola digital pemerintahan yang bergerak dari harmonisasi struktural menuju optimalisasi fungsi layanan. Bisa dilihat pada indeks kepuasannya itu ada pada 4,74 yang memuaskan, di mana yang awal pada tahun 2018 ada 4,53 awal konvergensi layanan digital, lalu pada tahun 2021 menjadi 3,72 yang artinya sangat baik penataan ulang arsitekturnya, lalu 2023 menjadi indeks 4,66 dengan fase akselerasi kuat, dan tahun 2024 ini menjadi 4,74 yang sangat memuaskan, di mana fondasi yang sudah mapan ini membutuhkan kerangka tata kelola baru yang disebut BATI untuk melangkah ke tingkat berikutnya, ya di mana ekosistem sepenuhnya terpadu. Lalu ada membedah anatomi tata kelola TI, yaitu kerangka Wellros, di mana yang pertama ada IT Principle, yaitu keputusan fundamental mengenai peran strategi IT dan bagaimana arahan teknologi mendukung visi kebijakan fiskal. Lalu yang kedua ada IT Architecture, di mana standar teknis yang mendefinisikan integrasi data, interoperabilitas, dan kerangka kerja enterprise architecture. Lalu yang ketiga ada IT Infrastruktur, yaitu keputusan terkait layanan fundamental yang dibagi pakai. Lalu bisa di share service, pusat data, dan kapabilitas teknik dasar. Lalu yang keempat ada Business Application, yaitu di mana pemenuhan, pengembangan, dan spesifikasi aplikasi bisnis spesifik yang dibutuhkan oleh tiap unit LSN 1. Dan yang terakhir ada yang kelima itu ada IT Investment, di mana keputusan krusial mengenai prioritas alokasi anggaran, justifikasi proyek, dan akuntabilitas biaya investasi TI. Dan selanjutnya ini adalah Enterprise Arsitektur Kemenku. Lalu ada orkestrasi keputusan, yaitu harmoni archetype federal dan IT monarki di era BATII, di mana yaitu ada di IT monarki yaitu sentralisasi mutlak di BATI, yaitu yang interprinsipalnya tidak ada, tapi di federal itu ada arah TI diputuskan bersama melayani visi tiap direktorat. Lalu kalau di IT arsitektur, yaitu di IT monarki ada standarisasi mutlak untuk jaminan single profile dan interoperabilitas, sedangkan di federal tidak ada. Lalu di IT infrastruktur, di IT monarki ada sentralisasi data center dan service untuk eliminasi duplikasi, tapi di federal tidak ada. Lalu di business application, di IT monarki tidak ada, tapi di federal pengembangan core system kolaboratif sesuai proses bisnis. Lalu di IT investment, yaitu IT monarki tidak ada, di federal ada pendanaan investasi eksekutif bisnis dan TI, di mana model kombinasi ini menyelesaikan fragmentasi masa lalu untuk menciptakan mesin Kemenku 1 yang adaptif namun terstandarisasi ketat. Lalu ada menggunakan Kemenku 1 melalui orkestrasi C-level, di mana transformasi Kemenku 1 yang aman dan
Information Officer, yaitu menetapkan arah kebijakan TI strategis, lalu mengkoordinasikan portofolio investasi, dan memastikan kelarasan penuh antara proses bisnis APBN dengan kapabilitas teknologi. Lalu yang kedua ada CDO, yaitu Chief Data Officer, di mana menjamin terciptanya single source of truth dan satu Kemenku data, mengolah kualitas data, serta menyediakan data analitik pendukung kebijakan. Lalu yang ketiga ada CISO, yaitu Chief Information Security Officer, di mana membangun ketahanan siber organisasi tingkat tinggi dan menetapkan standar keamanan end-to-end yang tak tertembus oleh core sistem negara. Lalu selanjutnya itu ada visi berkelanjutan TI, yaitu ekosistem yang tangguh dan terpadu pada tahun 2025 sampai 2029. Di mana yang pertama ada pilar 1, yaitu transformasi bisnis, yaitu redesign dan peta jalan yang inovatif untuk rekayasa ulang proses bisnis. Terus yang kedua ada pilar kedua, yaitu integrasi sistem, di mana penguatan integritas core sistem APBN dan otomatisasi sistem perkantoran. Lalu yang ketiga ada pilar 3, di mana data dan AI, yaitu untuk pemanfaatan AI mandiri dan data analitik yang canggih untuk early warning system atas risiko fiskal. Lalu ada target pencapaian yang 100% pada 2029, yaitu 100% tingkat keandalan sistem informasi dan 100% tingkat keberhasilan transformasi Kemenku, dan 0 toleransi untuk downtime. Lalu ada rekomendasi kebijakan, rekomendasi aksi dan keberlanjutan strategi berdasarkan PMK 110/2024. Kemenku 1 ini yang pertama ada integrasi data nasional, yaitu untuk mewujudkan kerangka satu Kemenku data dan arsitektur open API yang terpusat di bawah mandat CDO. Lalu yang kedua itu ada runtukan silo data antar unit elemen 1 untuk membentuk single source of truth yang utuh. Lalu yang kedua ada penguatan keamanan siber, yaitu dengan implementasikan standar arsitektur keamanan Zero Trust yang dikomandoi oleh CISO, dan amankan seluruh perimeter dari pusat core sistem negara hingga endpoint perangkat masing-masing pengguna. Lalu ada akselerasi talent digital, yaitu yang pertama meningkatkan data awareness mulai dari tingkatan organisasi terendah hingga level eksekutif. Lalu yang kedua ada dengan rekrutmen SDM adaptif, yaitu Gen Z dan Z, serta maksimalkan pemberdayaan jabatan fungsional peranata komputer. Yang terakhir ada itu mewujudkan Kemenku 1, yaitu tata kelola TI bukan sekedar implementasi teknologi. Ini adalah fondasi kritikal bagi perumusan kebijakan fiskal negara yang responsif, cerdas, dan terpercaya. Dengan melalui transisi ke tubuh BATII, orkestrasi arsitektur Wellros, dan kepemimpinan sinergi triumvirat C-level, yaitu SPBE Kemenku diproyeksikan mencetak standar emas global dengan keadaan 100% pada tahun 2029. Nah, transformasi ini bukan sekedar evolusi, ini adalah revolusi fondasi keuangan negara. Sekian, terima kasih.